Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Kelompok B dari Bapel ke Cikarang. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Teladan ASN. Tempat kita belajar dari sosok-sosok inspiratif yang mengajarkan arti dari pelayanan, integritas, dan pengabdian. Hari ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk mengenal lebih dekat mengenai salah satu tokoh nasional yang namanya identik dengan toleransi, pendidikan, dan kepemimpinan yang berintegritas. Siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Untuk profil singkatnya mungkin bisa dipaparkan oleh rekan saya. Halo Kak Indri. Halo Kak Dwiki. Iya, bisa memaparkan sedikit profil dari Profesor Nasaruddin? Oke teman-teman. Prof. Nasaruddin ini dilahirkan di Ujung, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya tanggal 23 Juni 1959. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Jakarta. Selanjutnya, beliau melanjutkan S2 dan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga. Nah, selain menimba ilmu di dalam negeri, beliau ini juga aktif belajar di universitas-universitas ternama di dunia loh. Selama studi kedokterannya, beliau sempat menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1994 sampai 1995. Lalu beliau juga pernah menjadi sarjana tamu di Universitas Sofia, tepatnya di Tokyo tahun 2021, dan di Universitas West London tahun 2002. Lalu setelah itu ada juga di Washington tahun 2003 sampai 2004. Nah, beliau ini juga seorang penulis dari 12 buku guys. Jadi salah satu bukunya itu berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Nah, isi dari buku ini adalah tentang mengkaji ayat-ayat Quran yang membahas tentang gender perempuan dan laki-laki. Lalu setelah itu karya beliau ini sangat membentang panjang ya teman-teman, mulai dari menjadi akademisi, birokrat, hingga menjadi pejabat publik. Beliau ini pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, lalu selanjutnya menjadi imam besar di Masjid Istiqlal Jakarta, dan sekarang ini beliau dipercaya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Wah, keren banget ya teman-teman. Oh iya, keren banget. Sekarang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia ya rekan-rekan ya. Untuk itu, sebagai Menteri Agama, nilai-nilai apa sih yang ada di dalam beliau yang mencerminkan berakhlak tentunya ya. Untuk seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, mungkin bisa sedikit dipaparkan oleh rekan-rekan semua. Seperti yang pertama ya, berorientasi pada pelayanan yang bisa dijelaskan oleh Kak Ulfa. Halo Kak Ulfa, apakah suara saya terdengar? Terdengar, halo Kak Dwiki. Oke. Terima kasih. Baiklah, kita akan bahas nilai-nilai dari berakhlak yang ada pada diri Prof. Nasaruddin. Nah, yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini berarti menempatkan kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan juga solutif. Nah, berorientasi pelayanan di sini berarti mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Pada sosok Prof. Nasaruddin Umar, nilai ini tampak jelas melalui upayanya yang menghadirkan pelayanan keagamaan yang terbuka. Beliau ini mengedepankan pendekatan yang mengayomi, bukan menghakimi. Dari awal menjabat, beliau ini sudah mempercepat moderasi beragama, dan yang paling uniknya adalah beliau juga meluncurkan kurikulum berbasis cinta, yaitu konsep pendidikan yang mengutamakan nilai kasih sayang, empati, dan kemanusiaan dalam proses belajar mengajar. Begitu, Kak Dwiki. Oke, untuk contohnya sendiri bagus banget ya untuk kurikulum yang berbasis cinta. Sangat merangkul dari segi pelayanan sekali untuk masyarakat ya. Untuk selanjutnya mungkin dari segi akuntabel bisa dijelaskan oleh Kak Glory. Halo Kak Glory. Halo Kak Diki, terima kasih atas kesempatannya. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas
kepercayaan yang diberikan. Bapak Prof. Nasaruddin Umar membuktikan hal itu dengan menunjukkan kinerja terbaik ketika baru 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri Agama. Kinerja beliau dinilai terbaik di antara jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih oleh lembaga independen Celios. Catatan karirnya bersih dari penyalahgunaan wewenang, karena beliau memegang prinsip taat aturan sekecil apapun. Contoh tindakan akuntabel Prof. Nasaruddin yaitu bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang diberikan pemerintah dan setia mematuhi aturan bahkan dalam peraturan-peraturan yang kecil sekalipun. Inilah wujud nilai akuntabel yang menginspirasi kita semua. Oh, keren sekali ya. Jadi beliau sudah memegang tanggung jawab yang besar dan dilaksanakan dengan baik. Wah, untuk selanjutnya mungkin ya Betul Kak Diki. kita beralih ke nilai-nilai berakhlak selanjutnya, yaitu kompeten. Apa sih yang ada dari beliau, nilai-nilai kompeten apa begitu kan? Bisa dijelaskan oleh Dr. Anissa, oleh Kak Anissa? Makasih Kak Dwiki. Jadi nilai selanjutnya itu nilai kompeten. Sebenarnya kompeten itu sendiri tuh ada artinya tuh. Nah, kompeten itu artinya terus belajar, terus mengasah kemampuan, dan memberikan hasil yang terbaik. Nah, Oh iya. Profesor Nasaruddin Umar itu merupakan contoh nyata dari nilai kompeten itu sendiri. Karena beliau itu meraih gelar profesornya itu dari ilmu agama. Sehingga beliau itu juga menguasai ilmu kepemimpinan, manajemen, bahkan diplomasi lintas agama. Nah, di setiap jabatan yang beliau emban, beliau itu membawa pembaruan dan program nyata. Beliau juga aktif mengisi kajian, seminar, dan dialog lintas agama baik di dalam maupun dan luar negeri. Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Gitu Kak Dwiki. Oke, kompeten. Jadi kalau kita kompeten, dimanapun kita berada akan dihargai dan tetap menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin kan Betul. begitu. Iya, Oke. pastinya juga terus Bagus belajar. sekali ya Kak Benar Inisa sekali. dari pemaparan segi kompetennya. Untuk selanjutnya itu nilai berakhlak selanjutnya yaitu harmonis. Harmonis yang bisa dijelaskan oleh Kak Tania. Halo Kak Tania. Ya, halo Kak Duki. Halo. Oke, untuk selanjutnya, harmonis merupakan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kalau nilai-nilai harmonis yang dicontohkan dari Prof. Nasaruddin Umar, yaitu sejak muda beliau sudah aktif mendirikan organisasi Madya, yaitu Masyarakat Dialog Antaragama yang memfasilitasi pertemuan dan diskusi lintas agama. Kemudian, sebagai Menteri Agama, beliau memperkuat program moderasi beragama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi, dari tokoh agama hingga masyarakat, seperti itu. Lalu, selama menjadi imam besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar membuka pintu masjid untuk semua golongan, bahkan menerima kunjungan pemimpin agama lain, turis asing, dan masyarakat umum tanpa diskriminasi. Jadi gitu, Kak Dwiki. Oke, bagus sekali contohnya seperti itu ya. Wah, seperti kita bertoleransi kepada beragama lain, mungkin kan itu dari kesimpulan dari harmonis gitu. Ya kan Kak Tania? Ya, betul sekali, Untuk Kak Dwiki. berakhlak selanjutnya yaitu loyal, yang mungkin bisa dipaparkan oleh Kak Dema. Halo Kak Dema. Halo Kak Duki. Ya, Nilai loyal berarti sikap setia, teguh, dan konsisten dalam memegang komitmen terhadap tugas, misi, aturan. Prof. Nasaruddin Umar adalah sosok yang setia pada misi dan tugas yang diamanahkan kepada beliau. Kesetiaannya tak tergoyahkan, bahkan di tengah pergantian rezim politik. Beliau memadukan diplomasi agama dengan semangat kebangsaan, membawa Pancasila hingga ke forum-forum internasional sebagai pesan damai dan persatuan. Inilah wujud nilai loyal yang menginspirasi dari Nusantara untuk dunia. Terima kasih. oke, bagus sekali begitu ya rekan-rekan. Itu patut kita contoh. Jadi membawa Pancasila sampai ke kancah internasional. Itu yang wajib dicontoh dari ASN ya rekan-rekan sebelumnya. Untuk nilai berakhlak selanjutnya yaitu adaptif. Mungkin bisa dipaparkan oleh Kak Rona. Halo Kak Rona. Halo Kak Dwiki. Oke, selanjutnya adalah nilai adaptif ya. Nilai adaptif sendiri adalah nilai yang menekankan pada kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan, berinovasi, dan proaktif dalam menghadapi tantangan. Jadi, sebagai insan adaptif, Prof. Nazaruddin Umar sendiri tahu betul bahwa di era digital seperti sekarang ini, pesan kebaikan harus disampaikan secara visual, ringkas, dan menarik,
Selain itu, beliau dapat menyesuaikan gaya dakwah yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi. Tujuannya adalah agar pesan kebaikannya diterima oleh semua orang dan semua kalangan. Contoh dari tindakan adaptif beliau adalah yang pertama menerapkan 5 strategi dakwah modern dan yang kedua adalah menyesuaikan pendekatan terhadap isu-isu aktual seperti radikalisme. Cukup begitu aja Kak Dwiki mengenai Ya, tentang nilai adaptif. ya bagus sekali ya nilai adaptif yang disampaikan oleh Karona. Sebagai insan kita memang harus selalu update dan selalu berinovasi tentang perubahan atau perkembangan zaman begitu ya. Untuk nilai-nilai berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif yang mungkin bisa dipaparkan oleh Kak Kina. Halo Kak Kina. Halo Kak Dwiki. Halo, bisa dipaparkan ya sekilas dari nilai kolaboratif yang berada dari beliau. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu apa sih nilai kolaboratif itu. Nilai Ya, kolaboratif yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan yang paling penting itu kita berfokus pada tujuan bersama. Nilai kolaboratif yang bisa kita pelajari dari Profesor Nasaruddin, yaitu bagi beliau, keberhasilan tidak mungkin dicapai sendiri. Jadi, beliau menggandeng pemerintah daerah, ormas, akademisi, dan juga organisasi internasional untuk memastikan program modernisasi beragama mencapai masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Jadi, Kak Dwiki dan teman-teman semuanya, saya akan memberikan salah satu contoh nyata yang dilakukan oleh Profesor Nasaruddin Umar terkait dengan nilai kolaborasi ini, yaitu dengan mengadakan pertemuan lintas iman yang melibatkan tokoh agama, akademisi, pemerintah, dan organisasi internasional, dan juga dia memanfaatkan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan juga edukasi antar umat beragama. Jadi mungkin itu ya Kak Dwiki dan teman-teman semuanya nilai kolaborasi yang bisa kita contoh dari beliau. Jadi beliau ini benar-benar menerapkan nilai kolaboratif dalam praktiknya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Seperti itu Kak bagus Dwiki. sekali. Iya, bagus sekali pemaparan dari Kak Kina. Yaitu rekan-rekan ya, kita patut mencontoh dari nilai-nilai berakhlak yang berada pada diri beliau ya, yang sangat kompeten sekali, sangat bagus, sangat kolaboratif pada segala bidang gitu kan ya. Untuk kesimpulannya sendiri, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Oh, Kak Rike, untuk kesimpulannya bagaimana Kak Rike? Apakah bisa menjelaskan? Halo Kak Rike. Halo Kak Dwiki. Bisa Kak. Baik ya. Oke, bagus Seperti yang sekali. sudah Silakan Kak. Iya, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman semua ya, banyak sekali contoh yang bisa kita teladani dari beliau ini dari sisi berakhlak ini ya. Dari perjalanan hidup dan kinerjanya, Profesor Nasaruddin Umar membuktikan bahwa berakhlak itu bukan sekedar slogan saja, tetapi panduan hidup yang dijalankan setiap harinya. Beliau menunjukkan bahwa mengabdi itu berarti melayani dengan hati, menjaga integritas, terus belajar dan berkembang meniti karir dengan baik, dan merangkul keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Semoga dengan contoh-contoh dari beliau ini bisa menginspirasi kita sebagai ASN untuk bekerja lebih semangat lagi, menjaga integritas, dan penuh kepedulian terhadap sesama tanpa membeda-bedakan keberagaman. Seperti itu, Kak Dwiki. Oke, terima kasih pemaparannya atas kesimpulan dari nilai-nilai berakhlak yang telah dipaparkan oleh rekan semua. Oke, mungkin itu saja akhir dari sesi ini ya, rekan-rekan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Teladan ASN untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan terus mengabdi untuk Indonesia. Dadah!